Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Niki Ailsa Permatasari dengan NIM 2008298, Amel Fitriani dengan NIM 2008566, dan saya sendiri, Ratna Tiara Sari dengan NIM 2008638. Di sini kami akan membahas tentang paradigma pendidikan IPS sekolah dasar di negara Jepang. Selamat menonton. Bagian 1. Latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Ailsa Permatasari dengan NIM 2008298. Di sini akan mencoba memaparkan tentang latar belakang pembelajaran IPS di Jepang. Menurut Irianto pada tahun 2017, sistem pendidikan merupakan cermin dari sistem filosofis bangsa yang dianutnya. Konsep filosofis berkenaan dengan gambaran nilai-nilai ideal, bagaimana cara bangsa Jepang dalam mengkonsepsikan arti dan makna kehidupan, bagaimana cara mereka mengatasi persoalan hidup, dan norma-norma imperatif apa yang dijadikan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Bangsa Jepang menganut nilai-nilai filsafat kolektivisme, yaitu paham yang memiliki pendirian moral, etika politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kepentingan kolektif atau kelompoknya. Filsafat kolektivisme sering dilawan dengan individualisme. Kolektivisme berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan individualisme ini kebalikannya. Individualisme berorientasi pada kepentingan individu. Filsafat kolektivisme di Jepang, misalnya filsafat Ganbaru dan Bushido, dalam praktiknya di masyarakat mencerminkan rasa solidaritas masyarakat yang kuat terhadap kelompoknya, rasa kebersamaan, keterikatan, kerja keras, dan mencintai sesama. Nilai budaya kolektivistik inilah yang mendorong masyarakat bangsa Jepang sangat memperhatikan atau mengutamakan kehidupan dalam keharmonian, keserasian di antara individu dan saling tolong-menolong. Nah, oleh karena itu, agar masyarakat Jepang dapat menerapkan filsafat kolektivisme ini dengan baik, maka dibuatlah pembelajaran ilmu sosial di Jepang. Bagian 2. Kurikulum. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amel Fitriani dengan NIM 2008566. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan di negara Jepang. Di setiap negara tentunya mempunyai kebudayaan serta kebiasaan yang berbeda-beda. Begitupun dengan tingkatan pendidikan serta kurikulum yang berbeda pada setiap negara. Salah satunya seperti negara Jepang yang memiliki tingkatan pendidikan yang sama dengan Indonesia, di mana menggunakan sistem 6-3-3 atau 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, juga perguruan tinggi. Tingkatan pendidikan di negara Jepang tersendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu compulsory education, yang mana terdiri dari pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di mana pada golongan ini tidak mengenal adanya ujian kenaikan kelas, tetapi siswa dapat menyelesaikan proses belajar di kelas, maka secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian pula seterusnya. Lalu, yang kedua ada Educational Board, yang terdiri dari sekolah menengah atas, di mana siswa SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi mereka harus mengikuti ujian masuk bersifat standar, yang mana soal ujian tersebut dibuat oleh Educational Board tersebut. Kurikulum pendidikan dasar di negara Jepang sendiri memiliki beberapa perbedaan di Indonesia, seperti pada tingkat pendidikan dasar yang dilatih untuk menguasai 4 keterampilan dasar, yakni berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Di Jepang, pembelajaran bahasa sangat penting, khususnya bahasa Jepang itu sendiri. Sehingga untuk kelas 1 hingga kelas 3 mempunyai jam belajar yang lebih lama dibandingkan dengan kelas 4 hingga kelas 6.
Untuk pembelajaran bahasa Inggris pun dipelajari pada saat kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran ilmu sosial sekolah dasar di Jepang. Sebenarnya, mereka tidak mempunyai pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, tetapi ada mata pelajaran yang disebut dengan seikatsu atau life skill, yang mana mengajari tentang kemandirian yang dilakukan melalui kegiatan sehari-hari. Seikatsu atau life skill sendiri sudah mereka terapkan sejak anak-anak duduk di bangku sekolah dasar di kelas 1 tepatnya. Untuk kelas 3 ke atas, mereka akan mempelajari tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang terdapat pada lingkungan sekitar melalui kegiatan integrated course. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian 3. Pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Tiana Sari. Saya akan menerangkan tentang materi selanjutnya mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS sekolah dasar di negara Jepang. Tidak dapat kita pungkiri, salah satu pendorong kemajuan bangsa Jepang sebagai negara maju tentu saja ditunjang dengan kualitas sistem pendidikannya. Sistem pendidikan yang dimiliki di Jepang memang sudah diakui oleh dunia sebagai salah satu yang terbaik. Metode pembelajaran yang digunakan sangatlah efektif dalam membangun perkembangan para siswa dalam belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapannya dalam pembelajaran ilmu sosial, dalam bentuk pendidikan pembentukan karakter anak dalam berpikir. Di sekolah dasar, para siswa belajar tentang nilai-nilai moral kehidupan yang dianggap luhur. Pendidikan dasar di sekolah yang berlangsung 6 tahun, dimulai usia 6 tahun, diyakini bahwa tujuan pendidikan untuk 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak, melainkan 3 tahun pertama sekolah dasar siswa akan mempelajari tentang penanaman nilai-nilai moral kehidupan luhur yang akan mendorong mereka berbuat hal baik. Penanaman karakter seperti inilah termasuk salah satu pembelajaran dari ilmu sosial. Lalu, saat siswa memasuki kelas 4, siswa akan mulai mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan sosial seperti mata pelajaran ilmu sejarah, sosiologi, dan nilai-nilai kedisiplinan lainnya. Dengan mempelajari ilmu sejarah, siswa dapat mengenal nilai-nilai kejuangan para tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di negaranya. Selain itu, dengan mempelajari ilmu sosial seperti sosiologi dan ilmu kedisiplinan, maka akan dapat menumbuhkan rasa kepekaan sosial, menghormati sesama, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap siswa. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.